pagi Bu Sugri. Selamat pagi Pak Zainul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu dalam kesehatan ya. Amin. Untuk hari ini mohon maaf sebelumnya Bu Sugri, saya ingin meminta waktunya sebentar untuk melaksanakan suatu kegiatan observasi di kelas. Nanti ada 3 tahapan yang ingin saya laksanakan, yaitu pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Untuk hari ini yang pertama adalah kegiatan pra-observasi. Nanti setelah ini saya akan ikut ke kelas panjenengan untuk melihat dan mengamati proses pembelajaran panjenengan. Yang pertama langsung saja, tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai terhadap siswa nanti seperti apa? Kebetulan nanti saya akan mengambil pelajaran pendidikan Pancasila. Nanti saya akan melaksanakan atau ingin mencapai tujuan pembelajaran, yaitu diantaranya peserta didik itu mengetahui batas-batas rumah masing-masing, kemudian mengetahui batas-batas rumah sesuai dengan arah mata anginnya, dari utara, selatan, barat, timur, seperti itu. Kemudian lagi cara membersihkan rumah, dan juga bagaimana cara bertetangga, berkenalan dengan tetangga terdekat, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Sugri. Kemudian yang kedua, nanti area pengembangan yang fokus akan Anda kembangkan dari kelas tadi itu seperti apa Bu? Oh iya, untuk area pengembangannya diantaranya itu saya akan menerapkan disiplin kepada peserta didik, di mana pembelajaran itu menyenangkan, namun tetap menerapkan kedisiplinannya. Meskipun mungkin kita tidak begitu serius, mungkin ada bercandanya atau bagaimana, namun tetap dalam ranah kedisiplinan, seperti itu. Kemudian menggunakan komunikasi yang positif terhadap anak, dan juga pemberian motivasi agar anak semakin aktif dalam pembelajaran, seperti itu kira-kira Pak. Luar biasa, area yang pengembangan yang ingin Anda capai. Jadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa area pengembangan yang ingin Anda capai yaitu tentang bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian dari area pengembangan tersebut, langkah atau strategi Anda untuk mencapai hal tersebut seperti apa? Mungkin diantaranya yang pertama, saya akan menyiapkan modul ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian saya juga akan menyiapkan media pembelajarannya, bahan ajarnya, dan juga penilaian. Mungkin seperti itu. Kemudian pembelajarannya juga akan saya buat atau saya menginginkan berpihak kepada peserta didik agar keaktifan itu dapat meningkat, seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Dari kegiatan pra-observasi ini dapat saya tarik kesimpulan bahwa panjenengan nanti ingin mengembangkan keaktifan siswa, kemudian disiplin dengan cara yaitu menggunakan bahan-bahan ajar yang sesuai dengan tujuan tersebut. Nanti ketika selanjutnya saya akan masuk ke ruangan untuk melihat observasi panjenengan. Semoga sukses dan berjalan lancar. Iya, terima kasih Pak Zainul. Sama-sama. Langsung saja gitu deh. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajar di sekolah. Nah, bersyukur apa tidak? Bersyukur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Zainul. Bagaimana kesudahan kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Zainul? Alhamdulillah sehat. Semoga kita diberi kesehatan supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Mohon maaf Bu Sukri, hari ini seperti jadwal yang telah kita sepakati bersama, seperti halnya kegiatan pra-observasi dan observasi pada hari Senin. Kemarin kita sudah melaksanakannya. Hari ini saya meminta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol, mungkin terkait pemahaman, mungkin terkait hambatan yang telah panjenengan lewati dalam kegiatan pra dan observasi kemarin. Sedikit saya sampaikan seperti bahwa pada kegiatan Senin kemarin, yaitu kegiatan pra observasi dan observasi, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya sangat mengapresiasi panjenengan bahwa di kelas 1 itu ternyata saya belum pernah mengajar kelas 1, tapi ketika saya melaksanakan observasi itu kegiatan sangat luar biasa. Anak-anak didik yang saya kira itu sulit untuk dikendalikan ternyata dengan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa, kemudian menggunakan media pembelajaran, modul belajar yang sesuai, anak tersebut bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian dari pengamatan saya kemarin, saya akan sedikit berbicara atau ngobrol sharing pengalaman sekaligus pengetahuan dengan panjenengan. Yang pertama mungkin bisa disampaikan sedikit tentang tujuan pembelajaran yang Anda capai di kegiatan pra observasi dan observasi kemarin. Terima kasih sebelumnya Pak Nunun. Sebenarnya pembelajaran yang saya laksanakan kemarin itu masih banyak kekurangan dan tentunya saya itu masih harus banyak belajar ataupun berkolaborasi dengan teman sejawat tentunya. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran yang saya laksanakan kemarin pada materi pendidikan Pancasila, diantaranya yaitu mengetahui batas-batas wilayah sesuai dengan arah mata angin, yaitu utara, selatan, barat, timur. Kemudian juga kalau karena masih kelas 1, kita juga mengenalkan batas-batas wilayah rumahnya masing-masing itu menggunakan kiri, kanan, depan, belakang seperti itu untuk pengenalan awalnya. Kemudian juga tujuannya yaitu menjaga kebersihan luar rumahnya masing-masing. Kemudian menunjukkan bagaimana sikap kita terhadap tetangga terdekat ataupun bagaimana cara kita bersikap dan bertindak terhadap tetangga. Seperti itu tujuan pembelajarannya. Terima kasih Bu Sukri sudah melaksanakan kajiannya dari kegiatan observasi kemarin. Dari kegiatan pembelajaran yang telah panjenengan laksanakan, mungkin ada hambatan atau kendala yang Ibu rasakan? Ya, tentunya pasti ada ya Pak Zainul, karena setiap pembelajaran yang kita laksanakan setiap hari pun pasti banyak kendala ataupun kekurangannya. Entah itu apapun, sekecil apapun itu pasti ada kekurangannya. Seperti pembelajaran yang saya laksanakan kemarin hari Senin kemarin itu hambatannya yaitu menurut saya sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang di modul ajar itu saya rencanakan. Namun ternyata masih banyak sekali kekurangan ataupun hambatannya. Salah satunya yang menjadi kendala saya itu ketika saya mengkondisikan peserta didik untuk lebih fokus dan aktif dalam pembelajaran seperti itu. Nyatanya masih ada saja peserta didik itu yang kurang aktif ataupun yang masih bermain sendiri ataupun tidak fokus ataupun hanya ya sekedar mengikuti temannya saja. Seperti itu kan juga masih ada, karena ya maklum masih kelas 1 juga, jadi ya kita harus sabar-sabar seperti itu ya untuk menghadapi peserta didik yang seperti itu. Jadi seperti itu bisa saya tarik kesimpulan atau garis bawahi bahwa permasalahan yang panjenengan rasakan itu bagaimana menerapkan pengelolaan kelas yang baik
saya pun di kelas 6 itu memang sulit untuk meneruskan kelas, apalagi kelas 1 itu masih mungkin suka bermain, tapi sangat luar biasa panjenengan sudah bisa mengondisikan kelas sehingga tujuan berdasarkan yang panjenengan sampaikan tadi bisa tercapai dengan maksimal. Kemudian saya ingin menanyakan dari hambatan tersebut mungkin ada perasaan ibu yang lain terkait pembelajaran yang telah ibu laksanakan kemarin? Ya, perasaan saya selama pembelajaran itu secara umum ya menyenangkan Pak, karena meskipun ada hambatan ataupun kendala, tetapi secara umum kan pembelajaran itu tetap berjalan dengan lancar. Kemudian meskipun tidak sempurna ataupun tidak memuaskan sesuai dengan modul ajaran yang sudah direncanakan seperti itu, karena mungkin dari hambatan atau kekurangan yang saya miliki itu akan menjadi catatan saya di kemudian hari akan menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Luar biasa itu dari yang panjenengan sampaikan, itu saya juga termotivasi untuk melakukan hal yang mungkin nanti bisa terapkan di kelas saya. Kemudian yang berikutnya mungkin panjenengan ada strategi atau penggunaan model atau media untuk membuat peserta didik tersebut bisa aktif dalam pembelajaran. Ya, yang kemarin itu saya mencoba menggunakan pendekatan ataupun menggunakan model pembelajaran kooperatif learning Pak. Ya seperti itu. Karena dalam pembelajaran itu anak-anak kalau yang saya amati terlihat antusias karena kita belajar peserta didik itu kita beri suatu masalah atau peserta didik bisa menganalisis masalah, kemudian memecahkan masalahnya dan mencari solusinya itu bersama dengan kelompoknya. Itu meskipun ada peserta didik yang seperti yang saya katakan tadi ya Pak, ada yang belum fokus, ada yang kurang aktif seperti itu. Namun secara keseluruhan ya saya mencoba untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif learning seperti itu sehingga keaktifan peserta didik itu dapat terlihat seperti itu. Luar biasa sekali Bu Supri, karena memang betul karena penggunaan model pembelajaran, media, strategi yang sesuai dengan kebutuhan didik itu akan menjadikan tujuan pembelajaran kita akan tercapai secara maksimal, walaupun nanti pada pelaksanaan memang terkadang tidak sesuai dengan harapan. Akan tetapi karena kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, nanti harapan kita memang tujuan belajar tersebut dapat tercapai secara maksimal. Kemudian mungkin panjenengan ada refleksi dari kegiatan panjenengan yang telah dilaksanakan terkait kegiatan pra ataupun kegiatan observasi pada kegiatan kemarin. Ya, untuk refleksi saya itu Pak, ini sedikit cerita ya. Sebenarnya dari awal itu saya merasa gugup, merasa wah bagaimana ini nanti kalau misalnya saya banyak kesalahan, bagaimana nanti kalau misalnya saya banyak kekurangan seperti itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saya lama-lama nyaman, lama-lama mengalir. Oh seperti ini ternyata kalau kita sudah melaksanakan meskipun ada kekurangan, namun kita bisa sharing, bisa berkolaborasi seperti itu, lama-lama kita juga nyaman juga, tidak tertekan seperti itu Pak. Dan saya juga bebas mengutarakan pendapat saya atau mungkin saya punya pemikiran apa saya bisa sharing pada Pak Zainul juga seperti itu. Dan juga saya senang sekali dengan supervisor akademik dengan konsep ini saya mendapatkan pengalaman baru, menggali kemampuan saya dan juga bisa memunculkan ide baru. Mungkin saya juga bisa merancang rencana aksi, melaksanakan atau tindak lanjutnya, kemudian saya bisa menemukan solusi dalam atau pemecahan masalah dalam diri saya seperti itu, tentunya pada saat pembelajaran. Baik, sangat luar biasa sekali Bu. Memang sebenarnya kalau kita di sekolah itu tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita perlu kolaborasi dengan teman yang lain, dengan atasan, agar kita bisa melaksanakan pembelajaran yang mungkin
berpihak pada siswa, kemudian tujuan pembelajaran kita bisa tercapai secara maksimal. Kemudian setelah kita melaksanakan rangkaian kegiatan dari pra observasi, observasi dan pasca observasi, di sini adalah saya akan menyampaikan sedikit bahwa kegiatan yang kita laksanakan ini saya mengacu kepada pandangan yaitu coaching. Saya sebagai coach dan pandangan sebagai uji. Nanti adalah ini kegiatan sebuah supervisi akademik yang mana kita akan melaksanakan kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, untuk mencari hambatan, untuk kemudian untuk mencari rencana aksi untuk mencapai permasalahan atau pemecahan masalah yang kita hadapi. Kemudian yang berikutnya dari kegiatan coaching ini mungkin ada praktek baik atau perubahan yang panjenengan peroleh dari kegiatan ini, Bu, mungkin bisa disampaikan. Ya, seperti yang di depan tadi saya sampaikan ya Pak, saya dari awalnya masih berpikir ini nanti bagaimana sebelum terlaksana. Namun setelah dilaksanakan ya seperti itu, misalnya saya punya hambatan, saya bertanya pada panjenengan, misalnya saya ada kekurangan seperti ini, langsung bertanya atau kita sharing seperti itu. Jadi ini berdampak atau memberikan dampak positif terhadap saya, terhadap diri saya, di mana saya mendapat pengalaman baru, kemudian mendapat ide baru untuk dilaksanakan dalam pembelajaran selanjutnya. Mungkin dari kekurangan saya menjadi sebuah pembelajaran tentunya yang nanti bisa saya kembangkan lagi di pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Baik, dari paparan panjenengan saya juga bisa menggarisbawahi bahwa memang kegiatan kolaborasi itu sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran atau bahkan dari kegiatan apapun. Jadi alhamdulillah dari kegiatan ini panjenengan bisa mendapatkan sesuatu yang positif. Jadi nanti kita harapkan kita selalu berkolaborasi untuk arah yang lebih baik di lembaga kita. Kemudian dari mungkin hambatan yang panjenengan peroleh atau mungkin dampak positif yang panjenengan peroleh, mungkin ada tindak lanjut yang ingin Anda kembangkan dari kegiatan ini. Iya, tindak lanjut yang akan saya kembangkan, mungkin saya berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik atau berpusat pada peserta didik itu dalam kurun waktu 1 semester ke depan dengan penerapan disiplin positif, kemudian menumbuhkan suasana kelas yang nyaman, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan juga meskipun suasana itu terlihat santai, tapi tetap mematuhi aturan seperti itu. Karena kelas 1 kalau kita terlalu tegang, terlalu itu takut dan tidak masuk di pembelajaran, harus kita banyak kita ajak bermain sambil belajar seperti itu. Kemudian penggunaan komunikasi positif, karena di kelas 1 itu kan masih seperti kita ngomong seperti itu ya Mas Eko, masih ngomong. Jadi kita masukkan penggunaan komunikasi positif seperti itu karena masih daya ingatnya itu masih sangat tinggi seperti itu. Kalau kelas 1 begitu dengar apa langsung masuk. Jadi kita harus memberikan komunikasi yang positif kepada anak tersebut. Seperti itu. Kemudian juga mungkin kita selalu memberikan motivasi setiap kali atau sekecil apapun anak itu mendapatkan keberhasilan, itu kita harus memberikan motivasi agar peserta didik itu semakin aktif dalam pembelajaran seperti itu, Mas. Luar biasa. Jadi jangan panjenengan saya dapat memperoleh inspirasi bahwa apa yang panjenengan laksanakan itu semuanya berdampak positif, utamanya dari kegiatan kita. Kemudian yang paling utama juga tentang terkait kebutuhan belajar siswa. Kemudian mungkin dari rencana tindak lanjut panjenengan pasti nanti ada kendala atau hambatan. Mungkin dari kendala atau hambatan tersebut mungkin antisipasi Anda seperti apa? Apabila terjadi kendala ataupun hambatan, antisipasi saya itu mungkin saya akan juga tetap berkolaborasi dengan teman sejawat. Misalnya saya punya hambatan seperti ini, saya tidak bisa memecahkan, saya akan sharing dengan teman-teman, sharing dengan panjenengan juga, sharing dengan teman sejawat yang lain. Karena itu menurut saya sangat penting sekali
Pak. Meskipun kita sudah pegang kelas sendiri-sendiri, kita sudah menjadi wali kelas sendiri-sendiri, tetap saja kita tidak bisa untuk sepenuhnya sendiri kan, tidak bisa pastikan memerlukan bantuan orang lain seperti itu. Saya tidak merasa malu ataupun saya berkecil hati kok ini ada hambatan saya nggak bisa, saya diam saja, itu tidak bisa. Saya ya harus bertanya dengan teman sejawat ataupun bertanya dengan panjenengan mungkin atau dengan Pak Kepala Sekolah mungkin seperti itu. Saya harus mencari solusinya sampai hambatan itu teratasi seperti itu Pak Saiful. Terima kasih Bu, sangat positif jawabannya dan menginspirasi saya juga bahwa memang dari awal kolaborasi adalah kegiatan yang paling utama yang kita memenuhi kebutuhan peserta didik khususnya dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian mungkin dari segi pribadi mungkin ada aktivitas atau pengembangan diri mungkin yang ingin panjenengan kembangkan Bu. Ya mungkin kalau dari diri saya sendiri, saya mungkin mengikuti diklat ataupun seminar seperti itu yang akan saya ikuti. Ya, dengan keadaan seminar, mungkin tujuan yang pribadi yang ingin panjenengan capai itu seperti apa? Saya ingin menambah pengetahuan saya dari segala bidang, maksud saya dari segala materi, misalnya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang saya ajar seperti itu Pak, yang saya bimbing. Jadi saya harus mengetahui kebutuhan peserta didik seperti apa. Jika saya masih kurang dalam memberikan bimbingan, saya akan belajar terus. Misalnya saya mengikuti diklat yang sesuai dengan materi yang sebelum saya kuasai seperti itu. Oh ini ada seminar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, saya akan mengikutinya seperti itu Mas. Luar biasa dari kegiatan yang panjenengan laksanakan, mungkin seminar, mungkin untuk pengembangan diri, mungkin bisa panjenengan sampaikan apakah ada ukuran keberhasilan dari yang panjenengan laksanakan seperti itu? Ukuran keberhasilan itu nanti saya akan mempraktekkannya, apa yang saya dapat itu saya akan mempraktekkannya kepada peserta didik yang saya ambil seperti itu. Nanti kita mengetahui atau menjadi tolak ukur kita itu seperti itu. Kalau misalnya kita mendapat suatu materi atau mendapat suatu pengalaman baru, terus kita praktekkan langsung ke peserta didik, baru kita bisa mengetahui oh ini yang saya lakukan ini ada hasilnya atau belum, sudah ada perkembangannya atau belum, seperti itu. Mungkin dengan cara kita langsung mempraktekkannya seperti itu Pak Said. Kalau mungkin hanya sekedar menerima materi tapi tidak kita salurkan, itu ya tidak bisa dilihat seperti itu. Ya benar sekali, karena memang materi sebanyak apapun seluas apapun materi kita, apabila kita tidak menyampaikan kepada orang lain, khususnya kepada siswa, itu memang percuma. Iya. Jadi benar sekali ukuran kecerdasan kita itu bagaimana kita menerapkan di pembelajaran yang sangat nyata. Iya. Kemudian pastinya kegiatan tersebut tidak bisa panjenengan laksanakan secara sendiri. Mungkin ada faktor pendukung yang bisa membuat kegiatan jenengan itu semakin lancar. Mungkin bisa disampaikan. Ya, kalau dari faktor pendukung itu ya seperti dari depan tadi kita harus berkolaborasi seperti itu. Kemudian dari segi mungkin sarana prasarananya Pak Said, kemudian kita berkolaborasi dengan teman-teman, kemudian komunikasi yang baik mungkin dari antara saya dengan peserta didik, antara saya dengan teman sejawat, seperti itu kita harus menjalin komunikasi yang baik. Kemudian yang terakhir mungkin dari proses pengembangan diri tersebut, mungkin jangka waktu yang panjenengan perlukan itu mungkin seperti apa tuh? Apakah cuma 1 hari atau mungkin 1 minggu atau mungkin dalam jangka waktu panjang dalam bulan ataupun tahun? Kalau untuk misalnya pengembangan diri yang saya dapat misalnya dari seminar ya Pak, itu mungkin saya merencanakan bisa kita lihat dalam waktu mungkin 1 semester. Itu kan kita langsung bisa melihat perkembangannya dari waktu ke waktu seperti itu. Kalau 1 semester kan langsung bisa terlihat. Misalnya oh ya dari bulan kemarin terus bulan berikutnya seperti ini peningkatannya, kemudian sampai 1 semester itu
kira-kira kalau kurun waktu 1 semester itu untuk kita melihat semakin jelas seperti itu. Mungkin kalau hanya 1 bulan belum selesai, misalnya kita memberikan atau menyampaikan kepada peserta didik belum selesai, terus kita menilai oh belum terlihat seperti itu. Luar biasa sekali Bu, dari jawaban panjenengan saya dapat menarik kesimpulan bahwa panjenengan yang pengembangan diri yang ingin panjenengan sampaikan atau ingin panjenengan kembangkan, yang pertama yaitu tentang terkait seminar. Itu tujuannya yaitu untuk menambah pengetahuan di bidang panjenengan. Kemudian ukuran keberhasilannya yaitu apabila sudah menerapkan ke belajar secara nyata. Kemudian faktor pendukungnya mungkin bisa dari sarana prasarana, mungkin dari teman kolaborasi dari atasan, kemudian dikasih jawaban. Kemudian waktunya itu menyesuaikan waktu, misalkan maksudnya karena mungkin diklatnya 1 atau 3 hari, tapi untuk proses ukuran keberhasilan itu bisa dalam jangka waktu semester maupun tahun. Kemudian alhamdulillah kegiatan ujian pada hari ini sudah berjalan dengan lancar, sudah berharapan. Mungkin ada refleksi dari panjenengan terkait kegiatan yang telah kita laksanakan, dari kegiatan pra, kemudian kegiatan observasi di kelas sampai kegiatan pasca observasi ini. Kalau saya pribadi mulai dari pra observasi kemarin yang dari awalnya saya belum paham, belum tahu ini apa, mungkin kan ini hal yang baru untuk saya begitu ya, hal yang sangat baru. Jadi saya diajak seperti ini, nanti panjenengan ngendikan nanti kita pra observasi, nanti ini apa, saya belum paham, saya belum mengetahui, terus apa yang saya lakukan nanti bagaimana. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya banyak kesalahan, kalau saya banyak kekurangan nanti bagaimana. Tapi ya seiring berjalannya waktu, lama-lama sedikit-sedikit saya memahami ternyata kegunaannya atau manfaatnya begini. Misalnya saya punya masalah, saya bisa memecahkannya atau menyelesaikannya tidak hanya dengan saya sendiri, namun saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan atasan. Kemudian saya bisa mengembangkan ide saya, mengembangkan mungkin kemampuan saya, ataupun saya bisa lebih meningkatkan lagi dalam proses pembelajaran seperti itu. Luar biasa sekali Bu, memang rangkaian sudah kita laksanakan dari kegiatan pra observasi sampai pasca observasi ini adalah bahwa tujuan utamanya yaitu kolaborasi. Bagaimana kita mengatasi semua hambatan pada pembelajaran kita, mungkin pada permasalahan kita, sehingga nanti kita dapat goalnya, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan utamanya yaitu nanti kita melakukan perbaikan ke depannya. Kemudian mungkin sedikit sharing saja, mungkin ini pembelajaran atau pengalaman yang pertama bagi panjenengan. Mungkin ada mungkin goalnya dari kegiatan sebelum Anda melakukan ini dan setelah Anda melakukan kegiatan ini. Sebelum saya mengikuti kegiatan ini, pembelajaran itu ya saya laksanakan seperti itu saja, seperti itu ya. Maksudnya mungkin bisa dikatakan monoton seperti itu. Kemudian setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya jadi semakin paham, semakin mengetahui oh ini yang menjadi kendala saya, ini yang menjadi hambatan saya. Kemudian saya bisa berkolaborasi dengan bagaimana cara memecahkan hambatan yang saya alami seperti itu, Pak. Luar biasa sekali Bu, memang kegiatan ini masih baru diterapkan di lembaga kita, akan tetapi nanti saya berharap setelah kegiatan ini nanti kita jadi mungkin terbiasa untuk menyelesaikan masalah itu tidak sendiri. Kadang-kadang di kelas itu menyelesaikan masalah atau punya masalah itu dipendam sendiri. Itu jadi kalau ada masalah akademik khususnya itu bisa dilaksanakan atau dilakukan kegiatan coaching seperti ini. Kenapa? Karena kita itu pasti butuh bantuan orang lain untuk dengan masalah. Siapa tahu dengan kita bercerita, dengan kita bercurhat, seperti biasa kita akan menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan kita. Jadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa mungkin kegiatan hari ini dan kegiatan yang telah kami laksanakan atau kita laksanakan di hari Senin kemarin itu karena memang banyak sekali permasalahan yang ada di lembaga. Tetapi mungkin karena kita masih tertutup, kita masih
ingin memendam sendiri, jadi permasalahan itu masih belum terungkap dari siswa, mungkin dari lembaga ataupun dari hal-hal yang lain. Mungkin dari panjenengan dapat memberikan pesan ataupun kesimpulan dari kegiatan ini, Bu. Ya, pesannya apabila kita mempunyai kendala dalam pembelajaran atau di kelas ataupun di lembaga kita, itu seharusnya kita bicarakan bersama atau kita lebih terbuka dengan teman sejawat, dengan keluarga yang ada di lembaga tersebut. Seperti itu, apapun masalahnya yang berhubungan dengan lembaga ataupun permasalahan yang ada di kelas, karena itu sangat penting sekali, Pak. Malah bisa dikatakan kalau kita sering terbuka dengan teman, dengan atasan, dengan keluarga yang ada di satu lembaga itu bisa meningkatkan kualitas ataupun meningkatkan pembelajaran yang kita laksanakan. Misalnya kita punya kendala si A belum begitu aktif, bagaimana caranya? Seperti itu kita mungkin belum tentu bisa menemukan caranya bagaimana ya, karena setiap karakter peserta didik itu kan pasti berbeda-beda ya, Pak. Karakternya peserta didik itu berbeda-beda, jadi mungkin saya bisa saya punya kendala. Ini si A kok belum bisa lancar membaca, padahal sudah saya bimbing 6 bulan misalnya. Kemudian saya hanya diam ini kan merugikan peserta didik tersebut. Bagaimana caranya lah? Terus saya seharusnya yang menjadi saya ini berkolaborasi ataupun sharing pada jenengan. Mungkin jenengan mempunyai solusinya, seharusnya begini Bu. Nah seperti itu kan memecahkan masalah dan itu juga memberikan dampak positif kepada peserta didik tersebut. Seperti itu mungkin. Luar biasa sekali Bu Supri. Jadi paparan panjenengan dari awal sampai akhir banyak sekali hal-hal positif yang dapat saya pelajari. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, atas sharing yang panjenengan sampaikan. Semoga nanti kita dapat terus berkolaborasi, tentunya dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Terima kasih Bu untuk waktunya.